Wacana penerapan wajib militer di Indonesia. Wacana penerapan wajib militer di Indonesia kembali. Wajib militer ke sekolah menengah atas. Wajib militer di Jabar. Bayangin nih, kamu baru lulus SMA, tapi bukannya lanjut kuliah atau kerja, kamu malah diwajibkan masuk pelatihan militer. Pakai seragam, ikut latihan fisik yang berat. Terus ini semua tuh bukan bohongan loh ya, bukan nakut-nakutin. Ini beneran kenyataan di negara-negara kayak yang kita tahu, Korea Selatan. Terus di tetangga kita nih, Singapura, Thailand, sampai yang namanya Israel tuh ada namanya wajib militer. Di Korea Selatan misalnya, semua laki-laki harus ikut wajib militer karena negara mereka punya ancaman dari Korea Utara. Terus di Thailand, sistemnya semi sukarela. Semua laki-laki, baik yang udah berubah atau belum, yang berusia 21 tahun, wajib mengikuti undian untuk menentukan apakah mereka akan masuk wajib militer atau tidak. Jika tidak ingin ikut undian, mereka bisa memilih untuk mendaftar secara sukarela lebih awal dan mendapatkan beberapa keuntungan seperti peluang kerja di sektor pemerintahan. Wah, kayak CPNS aja tuh. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia juga butuh kebijakan yang sama? Video ini akan membahas secara lengkap apakah Indonesia perlu menerapkan wajib militer. Sebelum kita ke inti video, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Sebelumnya tuh apa sih tuh wajib militer? Wajib militer nih kebijakan di mana warga negaranya, terutama laki-laki muda, diwajibkan ikut pelatihan militer dalam jangka waktu tertentu. Biasanya ada yang berbulan-bulan, tapi ya paling lama 1-2 tahunan. Tujuannya adalah untuk memperkuat pertahanan negara, menanamkan disiplin, membentuk jiwa kepemimpinan, dan memperkuat rasa cinta tanah air. Di Singapura misalnya, National Service juga dipakai untuk membangun rasa kebersamaan di antara warga dari berbagai latar belakang. Nah, kalau di Thailand, saya melibatkan warga lewat sistem undian. Ada juga unit pelatihan khusus di sekolah menengah atas sebagai persiapan awal. Ada juga nih alasan-alasan mengapa negara tuh mengadakan namanya wajib militer. Negara yang punya wajib militer tuh biasanya menghadapi situasi khusus. Misalnya, 1. Mempertahankan keamanan nasional. 2. Meningkatkan keterampilan warga negara. 3. Hingga memperkuat pertahanan dalam menghadapi ancaman eksternal. Contohnya seperti di Korea Selatan yang sewaktu-waktu eskalasi konflik dengan Korea Utara itu bisa meningkat. Dan warganya tuh dituntut harus siap dan mengerti apa yang harus dilakukan jika terjadi konflik. Baik yang bertugas di garis depan maupun yang bertugas di garis belakang, seperti urusan medis maupun logistik. Atau Singapura nih, tetangga kita yang notabene negara kecil yang diapit negara-negara besar. Sehingga ya mereka mau gak mau harus mewajibkan rakyatnya untuk wajib militer. Karena ya belum tentu pada mau tuh rakyatnya buat masuk tentara. Oke, terus kita lanjut ke apakah Indonesia butuh wajib militer. Menurut admin nih, saya nih, Indonesia tuh gak perlu menerapkan namanya wajib militer. Yang pertama nih, alasannya nih, beberapa orang bahkan pejabat bilang kalau wajib militer tuh mampu membentuk namanya karakter anak muda dalam hal kedisiplinan dan memperkuat rasa cinta tanah air. Tapi ya saya nih kurang setuju dengan argumen seperti ini. Kenapa? Karena negara paling disiplin yang kita kenal kayak Jepang aja tuh, itu kagak ada namanya wajib militer. Yang bikin kita disiplin tuh adalah pendidikan karakter di sekolah, dan yang utama adalah kepastian hukum dan penegakan hukum. Tuh yang membuat namanya sifat disiplin di warga negara atau di masyarakat. Adanya namanya hukum yang jelas. Yang melanggar-langgar tuh langsung ketahuan tuh. Karena penegak hukumnya tuh ya kerja. Wajib militer tuh yang jelas tuh namanya tuh bikin orang siap berperang. Kedua, kita ngomongin sejarah nih. Pemberontakan yang terjadi di Indonesia tuh hampir semuanya dari kalangan yang memiliki kemampuan militer. Sebut aja deh, DITII, pasukan yang membelot kan, PRRI, Permesta, pemberontakan, Peta, pembela tanah air. Itu semua merupakan mantan militer yang membelot. Apa jadinya jika kita menerapkan wajib militer? Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mudah sekali tersulut emosi, rasa perpecahan, dan sikap eksklusivisme yang masih melekat. Tentu aja, saya tidak mau ada konflik bersenjata layaknya perang sipil. Terus ada yang nyeletuk, "Bang, itu Amerika boleh megang senjata, rakyatnya nggak ada yang perang sipil." Bos, itu kalau di kota-kota gede kayak di neighborhoodnya ya, banyak tuh yang namanya kayak geng-gengnya. Itu tiap hari tembak-tembakan di jalan, tawuran. Misalnya kalau kata kita mah tawuran. Lu mau Indonesia kayak gitu? Kagak kan? Oke, yang ketiga nih, jumlah masyarakat yang mau mendaftar TNI
ini masih tergolong banyak, baik jalur Tamtama, Bintara, hingga akademi atau perwira. Yang dimana komponen utama saja kita masih banyak peminatnya, sehingga tidak kekurangan manpower. Berbeda dengan negara-negara di Eropa yang menerapkan wajib militer karena ya warganya dikit yang mau masuk tentara. Tapi ancamannya ada gitu loh. Jerman misalnya, Finlandia, Swedia, negara-negara Skandinavia tuh kan orangnya dikit. Ya kagak pada mau. Nah yang terakhir itu komponen utama TNI aja kita belum memasuki namanya postur minimum, yang berarti jumlahnya masih jauh dari kata ideal. Hal ini saya ngerujuk pada program MEF jilid 1-3. Kalau kebutuhan minimum aja kagak terpenuhi nih komponen utamanya, bagaimana jika kita mau menganggarkan buat wajib militer nih? Kan butuh duit, butuh modal untuk wajib militer tuh nggak sedikit loh. Misalnya nih, kita menerapkan wajib militer bagi laki-laki ya, kita hitung usianya 18-35 tahun. Kita ngeliat data dari BPS, kurang lebih ada 55 juta laki-laki rentang usia 15-35 tahun. Lah kita anggapnya 15 kita masukin lah. Berapa banyak uang yang dihabiskan buat akomodasi, logistik, pangan, sama apalah segala macam pas masa pendidikan. Terus juga waktunya nggak lama tuh kan, pendidikannya nggak cuma 1, 2, 3 bulan, bisa aja 6 bulan. Nah selama 6 bulan itu duitnya dari mana? Kita akan bingung. Tapi dari argumen saya ini, Indonesia tuh udah punya namanya Komcat atau komponen cadangan, di mana warga sipil nih bisa ikut pelatihan militer secara sukarela. Nah ini saya sukarela kan, tidak perlu wajib-wajibin aja, tanpa meninggalkan namanya pendidikan atau pekerjaannya. Terus juga dibayar lagi, digaji. Alasan saya dukung ini kenapa? Karena dilakukan secara sukarela dengan catatan tidak mengganggu anggaran komponen utama dan tetap mengedepankan modernisasi pada komponen utama. Nah ini ada riset dari beberapa jurnal ya yang mengatakan tentang wajib militer. Dari Economy Observatory, manfaat wajib militer tuh dapat membangun namanya solidaritas sosial, tapi hanya sementara. Nah udah jelas kan maksudnya hanya sementara, jadi selama masa pendidikan. Terus penelitian di tahun 2023 di Journal of Behavioral and Experimental Economics menunjukkan bahwa pelatihan militer bisa berdampak buruk untuk kesehatan mental seperti stres dan trauma. Terus menurut Foundation for Economic Education, biaya wajib militer sangat besar, tapi hasilnya belum tentu sebanding. Selain itu keadilan dan kesetaraan akses juga masih jadi tantangan besar. Setelah itu orang ikut wajib militer juga harus menunda kuliah atau kerja yang bisa merugikan mereka secara ekonomi. Di Thailand, sistem undian bisa menyebabkan ketidakpastian bagi anak muda yang sedang merancang masa depan akademik atau karir. Negara manapun tuh komponen utamanya bagus dulu, baru kita ngomongin wajib militer. Negara-negara maju di dunia tuh kayak gitu. Kalau kita wajib militer dulu, mau sampai kapan kita ketinggalan? Lihat nih akhir-akhir ini nih, bomber siluman B-2 Spirit di Diego Garcia buat nyerang Iran tuh, penyanyi Amerika. Kita lihat ya, Cina di Laut Cina Selatan dari recall di sono. Terus juga ada Donald Trump lagi di demo gara-gara ngebom Houthi no. Israel masih aja di Palestina no. Lu pada kayak ngerasa apa nih, dunia udah pada panas-panas kayak gini, terus perang Ukraina sama Rusia nih masih aja lanjut. Sedangkan lah negara kita ngurusin hal yang gak berdampak ke perhelatan dunia. Tau gak sih, tetangga tuh udah siap kekuatannya, apalagi Singapura. Kita mau ketinggalan terus. Jadi ya segitu aja deh pembahasan untuk kali ini. Mungkin kalau kita ngomongin komponen utama atau minimum essential force atau MEF yang tadi sempat saya singgung, ada di next video aja. Dan bagaimana postur kekuatan TNI yang ideal, bagaimana itu. Apalagi kita negara kepulauan yang besarnya hampir sama dengan dataran Eropa. Ini kita udah sampai penghujung video. Saya mengucapkan terima kasih dari admin Buset Militer, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.